Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan amin, ada yang punya masalah, semoga Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Amin. Baik, tentunya senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin. Yaitu program Serambi Islami. Dan alhamdulillah pastinya hari ini kita akan bahas tema yaitu tentang keutamaan surat Yasin. Dan surat Yasin ini sangat dekat sekali dengan kita, bahwasannya setiap ada kelahiran kita baca surat Yasin, ada kematian baca surat Yasin, bahkan setiap ada syukuran biasanya sangat dekat sekali dengan Yasin. Apa sih sebetulnya keutamaan dari surat Yasin itu sendiri? Pastinya akan kita bahas bersama guru kita alhamdulillah yang selalu senantiasa memberikan kita pencerahan, yaitu pertama ada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pula narasumber kedua kita yaitu Dr. Kiai Haji Asep Habib Idrus Alwi MA MSI MM. Beliau adalah Wakil Ketua Staisah Jakarta yaitu STAI Salahuddin Al-Ayubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tentunya bersama qari kita Ustaz Mahfuzul Hulki yang alhamdulillah sudah bersama kita. Dan hari ini bersama mahasiswa STAI Salahuddin Al-Ayubi Jakarta, pimpinan Dr. Haji Eno Syafruddin MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister sehat semua ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga tadi sudah diawali dengan sholawat, semoga kita menjadi umat baginda Nabi yang insya Allah nanti saat di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan langsung saja kita akan bahas tema nih ya. Bahas tema kita yaitu keutamaan surat Yasin. Seperti apa? Kita serahkan saja kepada guru kita Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd.
Para pemirsa TVRI, pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru mulia, juga para pemirsa yang hadir langsung di studio, mahasiswa mahasiswi Taisa Al-Ayyubi. Gimana, pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah semester berapa ini? Campur kayaknya. Oh, campur ya. Tadi udah tahu. Campur ya. Iya, ini campuran. Kelihatannya sudah mau semester akhir ini. Iya. Yang sebelah sini kayaknya yang kita panggil. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membincang keutamaan surah Yasin. Tadi disebutkan oleh Ustaz Hafid, Bang Hafid, ini surat paling favorit. Paling favorit. Masya Allah. Dekat banget. Setiap acara, baca Yasin. Ada apa sih dengan surah Yasin ini? Ada yang menyebutkan surah Yasin ini adalah qalbul Quran. Jantungnya Al-Quran itu ada di surah Yasin. Detak jantung, degup kehidupan ada di jantung. Maka ketika kita membaca surah Yasin, maka sesungguhnya kita sudah mengambil jantungnya Al-Quran, qalbul Quran, itu surah Yasin. Ada juga yang berpendapat yang lain bahwa Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang menamai namanya Yasin, Bang Yasin, ada ya? Ada. Karena terambil dari surah Yasin ini. Nah, Yasin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuka kitab tafsir Ibnu Katsir, paling tidak ada 8 keutamaan surah Yasin itu. Yang pertama, surah Yasin itu tadi sudah kita bahas, inti dari Al-Quran. Pahalanya berapa? Pahalanya 10 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, mendatangkan ampunan Allah. Yang ketiga, keutamaannya dibaca di malam hari. Apa yang ketika kita baca di malam hari? Man qara'a Yasin fi lailah ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa yang membaca surah Yasin, kita dawamkan setiap malam, bukan hanya malam Jum'ah yang sayyidul ayyam, maka ghufira lahu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Lalu kemudian bacaan untuk sakaratul maut. Jadi kalau ada yang sudah sakaratul maut, baca surah Yasin, maka insya Allah dimudahkan sakaratul mautnya. Begitu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Selain itu, menghadapi kesulitan-kesulitan, pasti di antara kita semua punya kesulitan. Maka surah Yasin menjadi jalan untuk memudahkan semua dari urusan-urusan kita. Lalu yang selanjutnya, bacaan untuk orang yang sudah wafat. Jadi baik mengantarkan orang yang sedang sakarat maupun yang sudah wafat diantarkan dengan surah Yasin. Lalu kemudian meringankan siksa dari si mayat. Baca surah Yasin, Masya Allah. Dan yang ke-8, dianjurkan dihafal semua umat Islam. Maka surah Yasin menjadi salah satu surah favorit yang dihafal oleh umat Islam, baik itu Indonesia maupun seluruh dunia. Hampir semuanya hafal Al-Quran. Kendati apa yang tadi saya sebutkan tadi, dalam ilmu riwayat, dalam ilmu hadis ada yang mendebat atau mempertentangkan, ada yang menganggap sebagai dhaif, ada yang juga menyebutkan maudhu, yang palsu hadis-hadisnya. Tetapi kalau kita membuka kitab tafsir Ibnu Katsir, paling tidak kita dapatkan 8 keutamaan dari surah Yasin tadi. Subhanallah, itu tadi sudah disampaikan ya, bahwasannya keutamaan surat Yasin, dan memang surat Yasin ini sangat dekat sekali dengan kita, dan tentunya banyak sekali yang hafal surat Yasin, bahkan anak-anak kecil saja sudah hafal surat Yasin, karena ketika acara syukuran, tahlilan dan sebagainya, itu Yasin itu jadi seperti sesuatu surat yang sangat penting di acara-acara tersebut. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan keutamaan, tapi masih banyak lagi ya yang akan disampaikan. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali selami kita. Dan tentunya apalagi nih keutamaan dari surat Yasin itu sendiri? Oke, Kalau kita membaca kitab tafsir surah Yasin, salah satunya dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Apa keutamaan-keutamaannya membaca surah Yasin ini? Kata Syekh Hamamizadah dalam kitab tafsir surah Yasin, kata beliau, surah Yasin itu dapat meringankan adab kubur bagi orang yang meninggal. Yang pertama. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Jika ia bukan termasuk orang yang diazab, ya. Dan tentu banyak lagi yang lainnya. Iqra'u Yasin ala mautakum wa hadza laftu Ibn al-Alla. Bacalah surah Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Ya. Sebelum meninggal, mengantarkannya, lalu kemudian setelahnya dan seterusnya. Maka itu surah Yasin itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Mari kita simak ayat 1 sampai 2 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 sampai 2 tadi banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan. Di ayat 1 para ahli tafsir memberikan banyak sekali syarahan-syarahan. Yasin. Ada yang mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu makna dari Yasin itu. Tetapi ada juga ulama tafsir yang lain bahwa Yasin ini adalah nama salah satu surah, yakni adalah surah Yasin. Ada juga yang menamai Yasin ini adalah nama manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwa Yasin ini adalah tantangan. Tantangan untuk apa? Tantangan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy yang meragukan terhadap Al-Quran. Karena saat itu yang berkembang kalau tidak ahli syair, dia ahli sihir. Ahli syair, Masya Allah. Betapa banyak perlombaan sayembara syair, sastra. Bahkan yang sastranya terbaik digantung di dinding Ka'bah. Tetapi begitu Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf muqatta'ah, fawatihus suwar ini, Yasin, mereka terheran-heran sehingga ada yang terketuk hatinya kemudian masuk Islam. Karena fawatihus suwar, pembuka dari surah Al-Quran ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Yasin ini adalah isyarah, huruf-huruf yang terbanyak dalam surah ini. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran yang lain tentang Yasin. Lalu kemudian ayat yang kedua
kalau kita membaca tafsir Al-Wajiz ya, dari Syekh Profesor Wahbah Zuhaili, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran? Karena susunannya menakjubkan, maknanya luar biasa, sehingga Al-Quran kalau kita mau urai satu persatu, setiap huruf kebaikan, subhanallah, maka Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka oleh karena itu, kalau ada yang masih meragukan Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sudah bersumpah demi Al-Quran, yang dalam bahasa Profesor Wahbah Zuhaili tadi, Al-Quran itu sangat menakjubkan dari sisi kosakatanya, dari sisi susunannya, apatah lagi dari sisi isi dan maknanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, penjabaran yang luar biasa. Dan tadi sudah juga disampaikan tentang surat Yasin ayat 1 dan 2. Nah, saat ini kita akan geser ke guru kita juga, Dr. Kiai Asep nih ya. Kiai, bagaimana Kiai? Dengan tema kita hari ini yaitu keutamaan surat Yasin. Apa yang ingin disampaikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah atas segenap alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai, Pak Dr. Hasani yang saya muliakan, kemudian saudara-saudara sekalian yang hadir di studio atau yang di rumah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa baik dan insya Allah bermanfaat. Amin ya Allah. Ustaz Hafid menyampaikan bahwa apa keutamaan Yasin. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kiai. Yasin ini sebenarnya salah satu surat Al-Quran, yaitu surat 36 ya, yang diturunkan di kota Makkah. Jadi salah satu ayat, salah satu surat tanda Makkiyah adalah di awalnya ada huruf muqatta'ah. Di antaranya adalah Yasin, ada Toha, ada Tasim Mim, dan lain-lain. Kemudian Yasin itu sebenarnya disebut juga dengan kalimat atau huruf ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Quran itu, hadirin sekalian, ada dua pembagiannya. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang artinya jelas, mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini sudah maklum artinya. Tapi juga ada ayat mutasyabihat, ayat yang artinya memerlukan takwil. Seperti Yasin ini kan tidak sembarangan orang mengetahui artinya. Maka di dalam surat 7 ayat 3 Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang terbagi dua bagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Nah, Yasin ini termasuk ayat mutasyabihat yang artinya kebanyakan ahli tafsir adalah wallahu alam bimuradi. Tapi ada juga Pak Kiai yang diartikan, ditakwilkan. Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa salah satu takwilnya adalah Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salawat kita lengkapkan salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salam Allah, rahmat Allah dicurahkan kepada Toha. Toha itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ala Toha rasulillah. Yang keduanya
salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, Yasin ini adalah salah satunya nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mengartikan Yasin juga tidak sembarangan. Maka ayat tadi dilanjutkan adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, dia akan mencari arti dengan menimbulkan fitnah. Diselewengkan Yasin ini tidak boleh. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mungkin orang-orang yang pengetahuannya terbatas, sebagaimana ahli tafsir dijelaskan misalnya di Jalalain sudah Yasin wallahu a'lam bimuradih. Tapi kenapa diadakan ini? Ini untuk akademisi misalnya ada di mahasiswa dan yang ingin mengetahui lebih dalam lagi, pelajari dengan baik agar mendapatkan makna yang hakiki tentang Yasin ini. Nah, jadi itu Yasin ya. Kemudian ayat yang selanjutnya wal Qur'anil Hakim. Di surat Yasin itu adalah Al-Qur'an yang Al-Hakim. Al-Hakim tadi Pak Kiai sudah menyampaikan Quran adalah yang banyak hikmahnya. Luar biasa. Termasuk kebenarannya terbukti. Jadi banyak orang yang menyatakan bahwa tidak percaya dengan Al-Quran. Coba kalau saya ajak, saya tes dengan 3 ayat saja, tanda kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya 1. Di dalam surat 33 ayat 12-13, dengan proses penciptaan manusia. Di situ dijelaskan, awalnya dari saripati, terbuat dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang benulang dibalut dengan daging. Dan di Quran begitu. Coba lihat ke dunia medis, benar nggak? Begitu proses penciptaan manusia, betul. Kalau betul, Quran itu betul, jangan diragukan. Kenapa? Karena memang masih juga ada orang yang masih meragukan Quran, apalagi yang berpendapat lain ya. Nah, kita sebagai umat Islam, fanatisme kepada Islam, fanatisme kepada Quran, Quran ini adalah benar, janjinya semuanya benar. Satu lagi. Di surat Ar-Rahman dijelaskan bahwa marajal bahraini yaltaqiyan. Ada 2 laut ya. Jadi air tawar dengan air laut itu tidak menyatu. Berdampingan. Dan itu betul ada. Quran menyatakan begitu. Lalu ada lagi satu lagi di dalam surah 10 ayat 90 dijelaskan bahwa kata Allah, wahai Fir'aun, aku kekalkan jasadmu, aku abadikan badanmu, dan betul Fir'aun sampai sekarang abadi. Jadi oleh karena itu Quran itu semuanya benar, penuh hikmah, dan kebenarannya adalah absolut. Salah satunya lagi sudah bertahan kurang lebih 1400 tahun. Coba lihat kitab-kitab yang lain kadang-kadang ejaannya aja lain. Di Sunda nih, di Sunda dulu ejaannya Cecep tuh TJ, TJF Pak. Betul, ejaan lama. Nah sekarang beda. Pakai C ya? Beda. Kemudian mungkin dulu ada lagi ejaan-ejaan yang lain, itu beda. Tapi Al-Quran tidak berubah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yakini bahwa Quran ini adalah sesuatu yang benar dan banyak hikmahnya. Contoh lagi. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi mulia kan? Bulan Ramadan. Kemudian ada manusia namanya Nabi Muhammad, dititipkan Quran menjadi manusia yang sangat mulia di muka bumi ini. Subhanallah. Baik. Kemudian juga hal-hal lain. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Quran, kita juga akan mulia. Amin. Sebagaimana di dalam surat 17 Al-Isra kan, di ayat 79-nya Allah jelaskan bahwa orang yang mengkaji Al-Quran, melaksanakan tahajud, akan Allah angkat harkat derajatnya di dunia akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dr. Asep, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dan tentunya ini dia nikmatnya ngaji di Islami. Banyak sekali pengetahuan Islam yang tentunya yang belum kita tahu akhirnya bisa jadi tahu. Tinggal bagaimana kita mendengar, melihat, dan kemudian mencatatnya. Oleh karena itu nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Islami TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali selami-selami kita dengan tema keutamaan surat Yasin. Pada Dr. Hasan ini, ayat berapa lagi yang bisa disampaikan tentang keistimewaan dari surat Yasin yang sedang kita bahas? Banyak sekali keistimewaan di surah Yasin itu ya. Tentu dalam satu pertemuan kita bahas semua ini. Nggak bakal cukup, Masya ya. Allah. sama seperti menyelami lautan yang cukup dalam gitu. Kita coba akan ungkap ayat 12 tentang catatan amal baik dan buruk. Kita dengarkan dulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat sebelumnya kita sudah bahas tentang risalah kenabian. Tadi ayat 1, ayat 2 kita sudah bahas. Begitu hebatnya Rasulullah SAW diberikan kemuliaan, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Asep. Bulan menjadi mulia karena Al-Quran. Tempat Makkah Madinah menjadi mulia karena Al-Quran. Malam menjadi mulia, malam Lailatul Qadar namanya. Begitupun yang lain-lain semua yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Tetapi risalah kenabian itu ternyata tidak semuanya orang percaya. Ya. Maka ayat 12 ini, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa serambi Islami yang dimuliakan Allah, menegaskan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami menghidupkan orang-orang yang mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita dari sisi semantiknya, inna di sini berarti kami. Kata ganti jamak tunggal yang mewakili lafdzul jalalah. Yang satu. Bentuk ini sesungguhnya adalah ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami sesungguhnya artinya akulah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nuhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang yang mati. Al-mauta di sini adalah semua yang sudah mati dari Nabiullah Adam sampai hari ini ya. Al-mauta. Maka itu Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan wa naktubu ma qaddamu. Ma qaddamu di sini adalah catatan orang-orang baik yang menerima maupun menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sababun nuzulnya ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa, dulu ada sekelompok Ansor, orang-orang asli Madinah ya, ingin pindah ya, mendekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi kata Rasulullah tidak usah pindah. Karena setiap langkah kita yang rumahnya jauh dari masjid, maka disitulah ada kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Bahkan setiap langkah kita menaikkan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, maka oleh karena itu turun ayat ini, karena semua orang ingin pindah mendekat kepada masjid. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di sini nuhyil mauta. Imam Al-Qusairi itu menafsirkan
kata nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, dengan makna bahwa Allah menghidupkan hati yang mati karena keras seperti batu. Jadi gambaran orang-orang yang tidak menerima kebenaran Al-Quran, tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diibaratkan oleh Imam Al-Qusairi, hatinya mati karena tidak dapat percikan keimanan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu ayat 12 ini paling tidak memiliki 3 catatan penting. Yang pertama, adanya kepastian dibangkitkan manusia kelak di hari akhir nanti. Jadi setelah kehidupan kita ini di dunia, kemudian masuk ke alam barzah, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan semua kita ini di padang mahsyar. Itu pasti. Yang kedua, kepastian dicatatnya amal perbuatan manusia. Tidak ada setitik pun yang luput daripada catatan-catatan amal-amal kita. Kalau kita amalan baik, maka amalan baik itulah yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setitik keburukan itulah yang akan mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, catatan penting dari ayat 12 ini adalah dalam buku tersebut, catatan itu disebutkan tentang tulisan, catatan seluruh pengaruh yang ditimbulkan dari amal yang kita kerjakan itu. 3 catatan penting inilah yang kita bisa ambil dari ayat 12 ini. Bahwa kita tidak akan bisa ngumpet kemanapun Allah tahu. Maka oleh karena itu, jadikan catatan amal baik kita selama hidup kita di dunia ini. Tidak lama, hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Selebihnya ada walal akhirah, akhirat yang abqa, yang abadi. Itulah yang kehidupan kita yang sesungguhnya. Gitu Ustaz Hafid. Masya Allah. Itu tadi penjelasan bagaimana tentang surat Yasin ayat 12 ya, Guru ya. Tentang bahwasannya di situ catatan amal baik kita sebagai manusia, dan semoga kita semua orang-orang yang sadar bahwasannya hidup itu pasti ketika kita melakukan kesalahan ada catatannya, setiap melakukan kebaikan ada catatannya. Dan hari ini Islami is the best karena bersama dari Salahuddin Al-Ayyubi. Boleh pantun dikit? Boleh ya? Si Udin membeli ubi. Cakep. Makan duren di Sindang Karsa. Hari ini Islami bersama mahasiswa Salahuddin Al-Ayyubi. Mahasiswanya keren dan luar biasa. Ya. Karena ada Pak Rektornya, jadi kita membahas lagi nih ya. Kita akan melanjutkan kembali nih lah. Ayat-ayat apa lagi nih yang tentunya semua ayat pastinya maknanya sangat luar biasa ya dari surat Yasin itu sendiri. Tapi apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Asep mengenai surat Yasin dan ayat apa yang ingin diinformasikan kepada pemirsa? Silahkan. Oke, baik. Izin Pak Dokter. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berbicara surat Yasin saya kira tidak akan ada habisnya dibicarakan. Betul. Mungkin kita hanya sekelumit menyampaikan, dan Quran ini juga sebenarnya semua. Tidak hanya Yasin. Seluruh Quran semuanya banyak hikmah dan pelajaran dan amat sangat dahsyat. Jadi kita kalau mau sukses dunia, sukses akhirat, reading and translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Baca Al-Quran, artikan, dipahami, diamalkan, di-share. Itu garansinya sukses dunia akhirat. Amin Allah. Nggak ragu lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai, bulan jadi mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Malam mulia karena malamnya turunkan Quran. Manusia menjadi mulia karena menerima Quran. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah kedahsyatan Quran di antara memang surat Yasin ini. Saya akan mengutip Pak Kiai salah satu ayat di surat Yasin misalnya yang tadi di belakang itu, termasuk juga ini mungkin menambahkan Pak Kiai bahwa
Nabi Muhammad SAW itu adalah ala siratim mustaqim. Ini perhatian kita luar biasa nih. Kalau diterjemahkan, kita akan takjub dengan ayat ini. Apa itu? Ala siratim mustaqim, Nabi Muhammad SAW, beliau berada di atas jalan yang lurus. Ini sekarang orang susah cari figur. Kesana sini kadang sulit cari figur. Figur yang insya Allah tidak didugakan lagi dunia akhirat ialah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah garansikan. Kalau garansi orang, may be yes, may be no. Orang bisa benar, bisa salah. Tapi Allah sudah garansi, Nabi Muhammad SAW adalah, beliau berada di ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus, subhanallah. Kalau kita, belum. Mungkin masih menuju ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad sudah ada di atasnya. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin lurus, ingin benar, gampang. Tinggal conteklah apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Bagaimana yang kesehariannya? Di antaranya adalah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan setiap malam adalah menunaikan ibadah sholat tahajud. Jadi pesan yang besar menurut Quran adalah bila ingin diangkat harkat derajat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat malam. Oleh karena itu, ingin kita menggapai dunia, ingin menggapai akhirat, tahajudnya jangan ditinggalkan. Ayatnya banyak. 14-16 ayat tentang tahajud ini yang populer dalam surat 17 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebahagian malam, tegakkanlah, dirikanlah sholat tahajud sebagai sholat sunat tambahan. Mudah-mudahan Allahnya pasti. Allah mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Bukankah kalian, kita semua yang ada di studio, yang ada di rumah, semuanya ingin diangkat harkat derajat? Kata Allah, jangan tinggalkan sholat malam ini. Satu. Yang kedua, jadilah orang yang dermawan. Dalam hadis dijelaskan, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dalam satu event, beliau mau makan. Ini kurma sudah di mulutnya. Ada orang yang ketuk pintu. Ya Muhammad, sedang apa engkau? Saya mau makan, kata Nabi. Sudah 1 kali lapar aku tidak makan. 1 waktu makan, tidak makan. Datanglah orang, ya Rasulullah, aku sudah 2 kali makan, tidak makan. Rasul nggak jadi makan kurmanya. Diberikan kepada orang yang sudah 2 kali kelaparan. Nah ini memang yang tidak mudah. Jadi jiwa kita kepada orang Islam, kepada tetangga, kepada saudara kita, sebangsa setanah air, harus berjiwa dermawan. Baik. Ini pasti ada di Siratul Mustaqim. Baik, Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya nanti akan terus kita lanjutkan. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali. Setelah yang satu ini tetap di Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat. Dan sekarang saatnya Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pajar dari Polres Tangerang. Izin bertanya, ketika kita rezekinya sedang seret, kita dianjurkan membaca surat Yasin. Pertanyaannya, apakah benar surat Yasin bisa memperlancar rezeki? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini keterkaitan sama rezeki nih. Bagaimana kalau rezeki seret, apakah surat Yasin bisa menjadi solusi untuk bisa memperlancar rezeki? Gimana tuh Kiai? Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tadi penanya dari Tangerang tadi Tangerang, Fajar dari Insya Tangerang. Allah. Mas Fajar, Al-Quran itu setiap hurufnya adalah kebaikan. Sini Kiai. Insya Allah. Kita biar asik. Apatah lagi surah Yasin. Tadi surah Yasin itu digambarkan sebagai qalbul Quran. Tapi tetap mengharapnya kepada Allah. Jadi bukan surah Yasinnya.
karena keberkahan Al-Quran, kemudian kita akan diberikan banyak kebaikan-kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah mengurai dari berbagai problematika kesulitan-kesulitan kita. Maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang membaca Al-Quran harfan, satu huruf saja, maka sudah bernilai kebaikan. Dan kebaikannya Masya Allah, falahu hasanah, 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim, bukan satu huruf, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Maka saya sering mengatakan bahwa terapi terbaik adalah terapi Al-Quran. Apapun problem kita, maka dengan membaca Al-Quran atau zikir yang terbaik adalah zikir membaca Al-Quran, maka dengan itu insya Allah Allah akan mengurai problematika kita, termasuk juga kesulitan soal rezeki. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Ya, tentunya bagaimana buat Kiai Asep, ada yang ingin ditambahkan? Oke, saya kira menambahkan sedikit bahwa motivasi dan dalam hidup salah satunya adalah ada bacaan-bacaan yang agung. Jadi kita di malam hari membaca surat Yasin, insya Allah ada keberkahan. Kenapa? Karena kalau surat Yasin ini diamalkan, maka akan jadi orang yang jujur, akan jadi orang yang amanah. Otomatis dalam dunia bisnis, kalau dia jujur, amanah, itu salah satu kunci sukses. Jadi sebenarnya pahami Qur'annya dulu. Setelah dipahami isi maksud dan tujuannya, lalu dibaca, kemudian diambil keberkahannya, dan di situ akan muncul keberkahan. Sehingga akan muncul rizki yang barokah, dimudahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dan sekaligus mungkin jadi orang yang kaya raya, dunia, dan akhirat. Amin, ya Allah. Terima kasih ya Asep. Masya Allah, dengerin. Rektor tuh dengerin. Ya baik, tentunya kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang berikutnya yang dikirim oleh pemirsa kita. Lanjut, silakan video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena dari Jakarta. Seperti ayat lain dalam Al-Quran, surat Yasin memiliki keutamaan. Apa saja keutamaan kita membaca surat Yasin? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi pertanyaannya adalah tentang keutamaan dari membaca surat Yasin. Silahkan Dr. Hasani. Iya, keutamaan surah Yasin di awal kita sudah bahas tadi ya, Masya Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Begitu juga para ulama ya menjelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan surah Yasin. Yang pertama, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Tetapi ingat sekali lagi, yang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran adalah sebagai wasilah kebaikan, ya. Apapun problematika kita, urusan kita, Masya Allah, Allah akan selesaikan dengan Al-Quran. Yakin gak Bunda? Yakin? Mahasiswa yakin? Tidak ada orang yang dekat dengan Quran tidak diberikan kebaikan. Masya Allah, Rasulullah mulia karena kemuliaan Al-Quran. Tadi di awal kita sudah jelaskan. Lalu yang kedua, dengan membaca surah Yasin kita akan diberikan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih sayang Allah ada pada diri kita, diberikan oleh Allah, apapun problem kita, Allah akan berikan solusinya. Lalu yang terhebat adalah dosa apapun kita, tentu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dengan wasilah surah Yasin kita baca setiap malam, maka ghufirallah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Kalau sudah bersih jiwanya, bersih hatinya, insya Allah lapang dan Allah mudahkan semua jalan-jalan yang kita ingin tuju, yang kita cita-citakan, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hasani atas penjelasannya tentang bagaimana keutamaan
dari surat Yasin. Baik, dilanjut. Silakan Dr. Asep. Saya tambahkan dari Pak Dr. Hasani ya. Keutamaan surat Yasin sebenarnya tadi yang di awal juga sudah saya sampaikan, caranya adalah mengamalkan Quran itu tidak hanya dibaca. Maka di dalam surat 35 ayat 29 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan perniagaan tidak pernah rugi itu adalah satu orang-orang yang yatsluna kitaballah. Bukan yaqra'u. Beda antara yaqra'u dengan yatslu. Kalau yaqra'u dia baca saja, anak kecil baca iqra. Tapi jarang anak kecil yatslu iqra, kan nggak ada. Ternyata yatslu ini adalah saya urai tadi, dibaca ayatnya, kemudian diterjemahkan karena kita tidak mengerti bahasa Arab, lalu dipahami maksud dan tujuannya, kemudian diamalkan, dan bahkan dibagi kepada orang lain, itu akan timbul keberkahan. Tidak hanya surat Yasin, semua Al-Quran. Semua Al-Quran, apalagi surat Yasin. Pakai sampaikan tadi jantungnya Quran, apalagi surat Yasin. Coba lihat, dibaca artinya. Dibaca ayatnya, baca artinya, baca ayatnya, baca artinya, itu akan ada petunjuk. Gitu. Jadi sering saya tegaskan bahwa dimanapun bahwa Al-Quran ini, khususnya Yasin, tidak hanya dibaca Arabnya, juga dibaca artinya. Kalau perlu satu ayatnya, satu artinya. Satu ayatnya, satu artinya. Biar menjadi pelajaran. Jadi tahapannya adalah begitu. Baru akan menjadikan pelajaran yang sangat baik, membawa berkah, sekaligus memberikan rezeki yang banyak, memberikan jodoh. Amin, bahkan. ya Allah. Ini bagi yang jomblo-jomblowati. Ya Nah, Allah. itu baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Aminnya kencang banget giliran jodoh. Baik, terima kasih. siap. Iya, Masya Allah, giliran jodoh kayaknya aminnya kencang banget ya. Roman-romannya emang masih berharap ya. Mudah-mudahan pulang dari sini insya Allah. Ya habis pulang dari sini pulang gitu maksudnya. Ya, baik, tentunya itulah keistimewaan baca Al-Quran. Ketika kita baca yang belum paham artinya saja kita sudah bisa mendapatkan ketenangan. Apalagi kalau kita bisa memahami arti dari ayat yang kita baca. Nah, tentunya kita akan ke Dr. Hasani lagi nih ya. Kan biasanya Yasin kita baca aja, banyak banget yang hafal Yasin, tapi sangat sedikit sekali yang bisa mengerti atau memahami kandungan surat Yasin itu sendiri. Ada lagi yang ingin disampaikan dari ayat per ayat? Baik, di antara ayat yang ada di dalam surah Yasin berisi tentang bukti kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Apa isinya? Mari kita simak ayat 40 di surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 40 ini menyinggung tentang ilmu falak dan astronomi. Maka itu kata Ibnu Katsir, ayat 40 ini mengungkap rahasia alam semesta. Apa rahasianya? Di sini menggambarkan betapa kecil kekuasaan manusia. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum fi falaki yasbahun. Ada malam, ada siang, subhanallah. Ada galaksi-galaksi, semuanya beredar sesuai dengan garis edarnya. Tidak ada yang nakal tuh Bapak. Betul, tidak ada yang melenceng. Melenceng. Ya. Semuanya mereka sesuai dengan garis edarnya. Ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kuasanya Allah tidak akan mampu. Malam nurut aja malam.
Bulan, nggak ada bulan yang siang hari dia menongol. Iya, iseng namanya. Iseng. Itu bulan iseng banget sih yang nongol. Atau matahari pun sebaliknya dan seterusnya dan seterusnya. Ini menandakan subhanallah, bukti kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan ayat 40 di dalam surah Yasin ini. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini semestinya menjadikan kita lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apa-apanya kita ini. Mudah-mudahan dengan barokah dan wasilah kita ada di sini, di majelis ilmu ini, Allah angkat semua bala, Allah angkat semua musibah, dan semua beredar sesuai dengan garis edarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hujan ya di bulan hujan. Iya benar. Jangan hujan di musim panas atau sebaliknya. Jangan sampai dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jangan sampai kita menjadi manusia perusak. Karena kalau kita sudah merusak semua itu, maka alam pun marah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita dan tentunya masih ada kesempatan kita bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami dan tentunya kita lanjutkan kembali dan masih di segmen yaitu Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Bafi Ya. dari STAI Salahuddin Alayubi Jakarta. Ya. Mohon izin para kiai untuk bertanya. Sebelumnya di segmen-segmen sebelumnya tadi kita hanya membahas tentang keistimewaan surat-surat Yasin saja atau ayat-ayat Quran. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita ketika membaca surat Yasin kita mengingat suatu kematian pada diri kita? Mohon pencerahannya Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara pencerahan kayaknya di luar kita bisa tahu cerah apa enggaknya ya. Silakan Ustaz. Iya. Berbicara tentang surah Yasin selalu dikaitkan dengan kematian. Kenapa demikian? Tadi riwayat-riwayat kita sudah baca meskipun para ahli hadis mempertentangkan ya. Tetapi di masyarakat Masya Allah, karena memang kemuliaan surah Yasin tadi. Meskipun tadi juga sudah dijelaskan, semua Al-Quran itu mulia. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Memang ada riwayat, Iqra'u ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin, bacalah Yasin ya. Untuk orang-orang mati, orang-orang yang sudah wafat ya. Bisa jadi karena inilah kemudian seolah-olah surah Yasin itu adalah surah kematian, padahal tidak. Ya. Kalaupun di masyarakat berkembang ini hanya karena kebiasaan saja di masyarakat. Bacalah bukan hanya surah Yasin, ada daerah tertentu itu Bang Hafid mungkin di Banten atau mungkin juga di Betawi ya. Jadi setiap malam itu baca Yasin terus ya. Memang bagus itu ya. Tapi kalau misalkan bacanya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu jauh lebih bagus ya. Ya. Membaca seluruh Al-Qur'an itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi sebetulnya nggak cuma bicara mengenai kematian saja. Kadang bangunin suami yang malas sholat subuh cukup ngajin di kupingnya surat Yasin. Insya Allah lakinya apa-apaan nih gitu. Insya Allah bangun. Baik, tentunya kita kasih kesempatan lagi buat penanya berikutnya ya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Febrianti dari STAI Salahuddin Alayubi Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum membaca surah Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan jawab Dr. Asep ya. Baik, tapi jawabnya nanti di kampus aja. Silakan, dokter. Baik, pertanyaan kedua. Dia ditanya hukum, saya kira ya bagus ya baca Al-Quran tidak hanya 3 kali ya, mungkin lebih banyak lebih bagus. Jadi prinsipnya begini, tidak ada ketentuan harus 2 atau 3, tentunya kapanpun, dimanapun, di bulan apapun, di hari apapun, membaca Al-Quran, apalagi dengan artinya, diamalkan, itu kemuliaan dunia akhirat. Nah oleh karena itu, saya sering mengulang bahwa kehebatan Al-Quran ini temukan oleh kita semua, oleh terutama mahasiswa, di masa muda, masa belia, masa berkarya, mencari ilmu, temukan kehebatan Quran, dan sekaligus buktikan kebenarannya. Salah satunya, saya sampaikan tadi, bahwa dia akan mulia dunia akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran dibaca di bulan Sya'ban, di luar bulan Sya'ban, kemudian diamalkan maksud dan tujuannya, dimanakan artinya, diamalkan intisari artinya, maka itu kemuliaan. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, dan orang itu juga akan mulia. Mulia semuanya. Mulia dalam hidupnya, juga mulia kelak nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih Dr. Asep. Alhamdulillah atas jawabannya. Dan tentunya kita akan melanjutkan kembali nih pada Dr. Hasani. Ya, spirit apa nih buat orang-orang yang beriman tentang surat Yasin ini? Di ayat 55 sampai 58 itu Allah mengulas di surah Yasin ini balasan surga bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana isinya? Kita simak. Surah Yasin ayat 55 sampai 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat 55 sampai 58 ini Allah menegaskan tentang penghuni surga. Ya. Siapa sih yang diantara kita tidak pengen surga? Mahasiswa pengen surga? Kapan? Sekarang? Nanti? Belum kawin ya? Masya Allah. Yang menarik dari ayat 55, 56, 57, 58, Allah menggambarkan bagaimana keindahan di surga. Gambaran-gambaran ini dengan dipan-dipannya, dengan permadaninya, atau di ayat yang lain itu di surah yang lain, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Ada sungai yang mengalir di dalamnya, bahkan di ayat yang lain disiapkan sungai itu seperti madu, ya. Jadi kalau gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
luar biasa. Gambarannya itu memang terkait dengan sosial budaya masyarakat kita ketika itu. Kenapa digambarkan dengan air yang mengalir? Karena dulu kering, panas. Maka Allah gambarkan dengan yang menarik buat masyarakat ketika turunnya Al-Quran ketika itu. Saya menulis buku gaya bahasa majaz dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Gambaran-gambaran Allah tentang surga, gambaran-gambaran Allah tentang neraka, menggambarkan kehidupan masyarakat ketika itu. Ya. Kenapa ada sungai? Karena sungailah yang mereka inginkan. Ada sungai mengalir. Kalau di Indonesia tidak aneh lagi. Ya, ada gunung-gunung yang menghijau. Ya. Bagi mereka, Masya Allah, itu adalah surganya. Termasuk juga di dalamnya ada azwajum mutahharah di ayat yang lain itu. Azwajum mutahharah itu Artinya? Bidadari yang tersuci. Masya Allah. Azwajum mutahharah. Karena memang gambaran orang-orang ketika itu yang menggambarkan bagaimana nikmatnya bersama dengan wanita-wanita. Dikelilingi wanita-wanita. Maka itu Allah menggambarkan demikian. Tapi yang ingin saya garis bawahi di ayat 58 ini, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah menyapa langsung salam. Salam sebagai ucapan selamat dari Allah langsung kepada kita. Mir rabbir rahim, dari Allah yang maha pengasih. Jadi bukan siapa-siapa, bukan malaikat atau bukan yang lainnya. Tetapi Allah lah yang menyambut kita di surga dengan mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan singkat? Saya terkesima ya mendengar bahasan Pak Kiai ini, luar biasa. Bagus ya. Memang di surat 3658 itu tadi di ujung Pak Kiai menyampaikan adalah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi ini ucapan yang agung, sangat luar biasa, ucapan selamat dari Allah. Jadi sebenarnya ini kesuksesan yang utama. Kalau dunia sukses itu belum tentu di akhirat sukses. Tapi sukses yang maksimal, sukses yang paripurna adalah yang sudah mendapatkan selamat dari Allah. Selamat ya. Selamat ya, Masya Allah. Itu menurut saya luar biasa, itu dahsyat ya. Dan mudah-mudahan kita walaupun dengan berbagai macam kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan selama ini, kita meraih salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kemudian ucapan salam ini sebenarnya di Quran banyak. Ada juga ucapan selamat dari malaikat. Kalau ini dari Allah nih, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah yang Maha Pengasih. Tapi ada lagi ucapan selamat dari malaikat, bunyinya adalah salamun alaikum bima sabartum. Itu ada di dalam surat 13 ayatnya 23. Luar biasa. Malaikat selamat ya atas kesabaran kamu selama ini. Jadi sebenarnya kunci mendapatkan sukses akhirat adalah sabar, Pak Kiai. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Asep, dan tentunya buat pemirsa sabar juga karena masih ada segmen berikutnya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang setia di Serambi Islami. Dan Masya Allah hari ini banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat dari tema kita, yaitu keutamaan surat Yasin. Dan tentunya di akhir ini apa nih kira-kira yang bisa disimpulkan oleh narasumber kita dengan tema kita hari ini. Dari Dr. Hasani, silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Yasin ini adalah surah yang dibaca oleh semua masyarakat.
Kenapa? Karena memang kemuliaan surah Yasin ini disebutkan sebagai jantungnya Al-Quran. Maka oleh karena itu, Yasin dijadikan oleh masyarakat bacaan wajib yang dihafal. Ini bagus. Tetapi bukan hanya Yasin, tetapi surah-surah yang lain juga harus dihafal. Juga harus dibaca, harus diamalkan. Surah Yasin ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin di dalamnya juga mengungkap tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin juga disinggung tentang penduduk surga yang di dalamnya disiapkan kenikmatan-kenikmatan. Di dalam surah Yasin juga diungkap tentang penghuni-penghuni neraka. Di dalam surah Yasin juga di dalamnya ada kemuliaan Al-Quran. Bahkan diawali dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada siapapun, kepada apapun, dan dalam kondisi apapun. Dengan Al-Quran maka akan kita diberikan bimbingan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dr. Hasani dan tentunya pada Dr. Asep. Silakan, apa yang mau disimpulkan? Baik, saya tambahkan bahwa mari kita budayakan membaca surat Yasin. Insya Allah dengan motivasi yang kuat, dengan semangat yang tinggi, dan mengamalkan isi kandungannya, insya Allah akan membawa keberkahan tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk negara Indonesia. Amin, amin. Untuk dunia, dan itu sudah terbukti. Salah satunya misalnya Brunei Darussalam pada masa Covid, itu Perdana Menterinya, rajanya menyampaikan bahwa mari Covid ini kita jadikan sebagai wasilah untuk membumikan Quran. Itu disuarakan oleh Raja Brunei Darussalam. Dan kita juga sudah menyaksikan bagaimanakah gemuruhnya Quran, gemuruhnya suara azan di Piala Dunia kemarin. Subhanallah. Di dalam pembukaannya dibaca ayat Al-Quran. Dan itu belum pernah terjadi selama ini. Kemudian dimunyikan juga azan pada saat pembukaan Piala Dunia. Nah, dan kita lihat bagaimanakah banyaknya orang-orang tertarik dengan Islam. Dan banyak orang yang masuk Islam. Nah, bagi kita, mari kita bumikan Quran, bumikan surat Yasin, agar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, insya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, langsung saja pimpin doa sekaligus muhasabah untuk kita semuanya, silahkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khafaya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dari lisan yang tidak pernah menyebut nama-Mu, Ya Allah. Ampuni dari lisan, dari segala khilaf kami, dari segala dosa-dosa yang terucap dari mulut kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami atas kelalaian kami yang menjauh darimu, yang tidak bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Duhai Allah, di pagi yang mulia ini, di pagi yang berkah ini, berikan keberkahan kepada kami, berikan keberkahan kepada keluarga kami, berikan keberkahan kepada bangsa kami. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kucurkanlah kepada kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Ganti semua kesalahan-kesalahan kami dengan ampunan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, Engkau maha pengampun atas segala salah dan hilaf kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, terimalah semua amalan-amalan kami ya Allah, salat kami, puasa kami, zakat kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kasih sayangi kami, keluarga kami, bangsa kami ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Allahumma dfa'annal bala. Ya Allah, jauhkan segala macam bahaya kepada kami, kepada bangsa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jaga diri kami, jaga keluarga kami, jauhkan kami dari segala siksa-Mu, segala siksa dari api neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima semua amalan-amalan kami, zikir kami, baca Quran kami. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan semua permohonan-permohonan kami ya Allah. Allahumma istajib du'aana washfi mardana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah wasilah mencari ilmu kami ini untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru Dr. Haji Hasani Ahmad. Terima kasih pula kepada Dr. Kiai Haji Asep Habib Idrus Alwi dan juga Ustaz Mahfuzul Huluki, kepada seluruh jamaah yang ada di studio dan juga pemirsa. Alhamdulillah kita sudah bahas tema tentang keutamaan surat Yasin, dan ternyata surat Yasin ini adalah surat di mana kita diajarkan bagaimana teknik menghafal Al-Quran. Karena surat Yasin ini adalah surat yang sering banget kita baca. Jadi semakin sering membaca Al-Quran, tentunya semakin mudah untuk diingat dan semakin mudah untuk dihafalkan. Dan terima kasih kepada surat Yasin, sehingga tentunya kita biasanya berkumpul bersama keluarga, bersama sanak saudara, tentunya kita berkumpul sama-sama juga membaca surat Yasin. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya yang sudah hafal. Kita mulai lagi dengan memahami dan juga mengamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.